Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-30 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yesus Kristus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma 8 ayat 31b sampai dengan 39. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 109 ayat 21 sampai dengan 22, 26 sampai dengan 27 dan ayat 30 sampai dengan 31. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Lukas 13 ayat 35 dan Injil Markus 11 ayat 10. Bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 13 ayat 31 sampai dengan 35. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 23 ayat 37 sampai dengan 39. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 dan tanggal 27 Oktober 2022. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas 13 ayat 31 sampai dengan 35. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 13 ayat 31 sampai dengan 35 adalah bacaan penutup atau terakhir pada Injil Lukas 13 dan memiliki banyak sangat pelajaran yang bisa kita tarik. Antara lain, banyak yang mengatakan bahwa inti dari pesan yang Yesus Kristus mau sampaikan ada di dalam ayat 33 sampai dengan 35. Namun demikian ayat 31 dan 32 juga mengandung kebijaksanaan hidup yang luar biasa. Beberapa hal penting yang bisa kita pelajari antara lain, pertama, yaitu cara Lukas menggambarkan orang Farisi pada Injil Lukas 13
ayat 31 sebagai sekelompok orang yang memperhatikan Yesus Kristus dan menginginkan Yesus Kristus tidak mati. Mengapa ada orang Farisi baik? Inilah cara Lukas mengajarkan kepada kita untuk tidak gampang melemparkan prejudgment atau penghakiman awal dengan sembarangan, di mana memberikan penghakiman sebelum penghakiman sejati datang dengan cara yang tidak tepat. Lukas membuat seluruh kerangka berpikir kita yang seringkali bersifat kaku dan menghakimi dengan cara yang picik dirombak habis. Allah Tritunggal Maha Kudus melalui ayat tersebut mengingatkan kita jangan sembarangan memberikan penghakiman dan memberitakan keburukan orang, apalagi dengan kesenangan bahwa ada orang buruk yang saya tahu dosanya dan bisa saya sebarkan berita dosanya ke semua orang. Karena ini adalah sifat orang yang sangat rendah. Berita yang mereka dengar bahwa ada bahaya bagi Yesus Kristus memperlihatkan kemungkinan bahwa Yesus Kristus ada di Galilea dan sedang diancam oleh Herodes. Dalam sejarah Israel, Herodes adalah anak dari Herodes Agung. Sahabat Kuntum yang terkasih, yang kedua, di dalam Injil Lukas 13 ayat 32 sampai dengan 33, Yesus Kristus menegaskan bahwa ia memang akan pergi karena rencana Allah Bapa, bukan karena didorong oleh rasa takut. Dan ia tidak pergi untuk membuktikan bahwa dirinya tidak takut. Jadi, Yesus Kristus menolak bertindak karena didorong oleh rasa takut atau takut akan situasi kondisi yang ada, tetapi bertindak karena takut pada Allah Bapa. Mengikuti tauladan Yesus Kristus tersebut, maka sesuatu yang harus kita sama-sama ambil adalah saya tidak mau bertindak karena takut, dan saya tidak mau bertindak karena takut dianggap takut. Itulah nilai kebijaksanaan yang mendahului pesan utama dalam bacaan Injil pada hari ini. Sementara pada Injil Lukas 13 ayat 34, Yesus Kristus memberikan teguran yang luar biasa, di mana penjahat yang paling jahat ternyata bukan Herodes, tetapi kota Yerusalem. Ayat-ayat selanjutnya mengajarkan kepada kita paling tidak ada 4 poin penting, yaitu pertama, bahwa Yerusalem menjadi kota yang sangat jahat meskipun tadinya dia sangat diberkati Allah Tritunggal Maha Kudus. Yerusalem pernah menjadi kota suci, lambang penyertaan Allah, eskatologis orang Israel, kesucian Allah dan kehadiran Allah, tetapi Allah mengatakan justru ini kota yang paling berontak kepadanya, banyak membunuh nabi-nabinya, dan banyak menumpahkan darah utusan-utusannya. Sahabat Kuntum yang terkasih, yang kedua, koreksi dari Allah Tritunggal Maha Kudus itu penting dan dibutuhkan. Karena kalau dia tidak mau lagi koreksi, maka berarti kita sudah dibuangnya. Tetapi ketika orang mengabaikan koreksi dari Allah Tritunggal Maha Kudus, apalagi bila menghina dan melawan, maka orang itu sudah dekat dengan kebinasaannya. Ini hal yang harus kita pelajari ketika firman Allah Tritunggal Maha Kudus menusuk hati kita. Seperti apa reaksi kita? Apakah dengan bertobat dan mengkritik pewarta firman-Nya, marah, dan mengabaikan firman-Nya? Mari berubah, karena Yesus Kristus akan membuang Yerusalem akibat ketika dipanggil berkali-kali tidak mau datang. Sementara sudah berapa kalikah Allah Tritunggal Maha Kudus memanggil kita, tetapi kita lebih memilih untuk hidup dalam salah dan dosa? Ketiga, di dalam Injil Lukas 13 ayat 34b dikatakan bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus telah memanggil kita sesungguhnya untuk memberikan damai, sukacita, dan kehidupan yang penuh dengan penyertaannya yang hangat akan kasih-Nya. Tetapi bisa jadi kita pernah tidak mau menanggapi panggilan Allah Tritunggal Maha Kudus karena pelukan uang, ketenaran, hawa nafsu, kecemaran duniawi, dan penghargaan semu lebih berharga dan menyenangkan bagi kita daripada pelukan kasih-Nya.
kuntum yang terkasih, mari berhenti tenggelam dalam kenikmatan yang salah, lalu kemudian datang kembali kepada Allah Tritunggal Maha Kudus serta menikmati panggilannya. Yang keempat, kalau kita seperti Yerusalem yang akan ditinggalkan karena kita dulu terbiasa mengabaikan firman, tetapi marah kalau diingatkan, dan menikmati kesenangan dunia lebih daripada menikmati kesenangan di dalam Allah Tritunggal Maha Kudus, maka ada satu peringatan sekaligus satu tawaran, di mana jika kita mau bertobat sekarang, lalu mengatakan diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Lukas 13 ayat 35, maka kita akan dipulihkan oleh Allah Tritunggal Maha Kudus. Tetapi jika tidak, maka kita akan dibiarkan menjadi kosong, di mana rumah kita akan ditinggalkan menjadi sunyi sepi. Kita bisa baca dalam Injil Lukas 13 ayat 35. Sahabat kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat pada deskripsi yang ada di bawah video kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi dan salam.